Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Kiai Haji Faisal Muhammad Ali Nurdin LCMA beserta Umi Tuti Dahlia dan seluruh keluarga besar beliau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga beliau tetap dalam kondisi sabar, dalam kondisi sehat menjalankan rutinitas sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, terutama pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi, semua pimpinan Pondok Pesantren Nurul Ilmi, Kepala Madrasah Nurul Ilmi Al-Ustadz Komarudin beserta semua keluarganya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada beliau dan keluarga, dan seluruh asatidz wal asatidat di Nurul Ilmi. Mudah-mudahan yang anak nggak bisa sebutkan satu persatu, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesabaran, keteguhan dalam mendidik dan membimbing santriwan santriwati Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Dan tentunya yang anak cintai dan anak banggakan, santriwati dan santri, banin dan banat yang sampai saat ini, sampai titik ini, Allah masih tetap memberikan keistiqomahan, memberikan kesabaran menuntut ilmu di Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada antum semua belajar di Nurul Ilmi, memberikan keteguhan, memberikan kesabaran, sampai nanti insya Allah Allah akan menganugerahi kalian ilmu yang bermanfaat dan akhlak yang mulia. Taib, pada kesempatan pagi hari ini, sejak berbulan-bulan kita bisa berjumpa lagi di kuliah subuh, kita bertemu lagi dengan kitab yang sering kita kaji pada kajian subuh, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini salah satu kitab rujukan, kitab pegangan buat kita sebagai penghafal Al-Quran, sebagai qori Quran, sebagai mustami'il Quran, sebagai orang yang mendengarkan Al-Quran, sebagai orang yang belajar Al-Quran, penghafal Al-Quran, orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Hal yang kita bawa, hal yang kita emban, ini adalah kitab suci yang mulia. Maka ada akhlak, ada adab yang harus kita lakukan, mulai dari belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Kemarin kita sudah sampai bab yang keempat, pasal yang pertama tentang apa yang harus dilakukan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yang pertama kali, ini mengulang, adalah keikhlasan. Itu yang kemarin kita sampaikan, kita kaji. Dan sekarang sampai kepada pasal yang kedua. Pasal yang kedua berkenaan tentang apakah boleh ada tujuan lain selain niat ikhlas kita kepada Allah dalam belajar Al-Quran. Apakah itu karena dunia, apakah itu karena harta, ataukah itu karena pujian, ataukah itu karena jabatan. Bolehkah kita mempelajari Al-Quran karena ada iming-iming atau karena ada hal lain selain ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini, pasal yang kedua bab yang keempat, yaitu tentang Al-Babur Rabi fi Adabi Muallimil Quran wa Muta'allimi. Bab yang keempat, adab guru Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran, dan murid-murid yang mempelajari Al-Quran. Kita masuk ke Faslu Tsani. Al-Faslu Tsani, pasal yang kedua, An-Nahyu an iradati dunya bi ta'limil Quran wa ta'allumih.
larangan untuk mendapatkan, untuk menginginkan dunia bagi orang-orang yang belajar Al-Quran dan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran. Faslun wayan bagi an alla yaksuda bihi tawassulan ila ghardin min agradid dunya min malin. Wayan bagi dan seyogianya dan hendaknya an la yaksuda bihi, jangan pernah menjadikan, memaksudkan tujuan untuk mempelajari Al-Quran tawassulan ila ghardin min agradid dunya, itu ingin mendapatkan tujuan, ingin menggapai tujuan min agradid dunya, daripada kepentingan atau tujuan-tujuan duniawi. Ini tujuan-tujuan dunia. Min malin, seperti contohnya karena harta, au riyasatin, atau karena jabatan. Riyasa itu rasul, diambil dari kata kepala, jabatan. Orang ingin baca Al-Quran terdengar indah, supaya orang dengar, supaya orang terenyuh, supaya orang kagum, akhirnya dijadikan tokoh sama orang. Riyasa, jabatan. Au wajahah, atau karena ingin dipuji, atau karena ingin kedudukan. Awirtifa'in an akranihi ala akranihi, atau ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia dari qarin, dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi ini membahas tentang niat yang benar. Kemarin kita belajar tentang ikhlas, mengikhlaskan diri. Apa artinya ikhlas? Apa? Meniadakan selain Allah, meniadakan segala hal, meniadakan segala hal selain Allah. Itu namanya ikhlas. Nah, sekarang bagaimana dengan tujuan lain atau ghard dunia? Kita mempelajari Al-Quran karena tujuan lain. Nah, ini tidak boleh. Teks ini, naskah ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak bagus, tidak baik jika kita mengajarkan ilmu agama, belajar ilmu agama, belajar Al-Quran, nih khususnya Al-Quran, nih belajar syariat khususnya Al-Quran, di Nurul Ilmi kita menghafal Al-Quran, itu karena tujuan lain selain ikhlas. Apa itu yang pertama? Yang pertama, kita tidak boleh belajar Al-Quran karena uang, atau karena keuntungan materi, karena ijazah termasuk di dalamnya, karena selembar kertas yang ingin kita dapatkan ketika kita lulus, atau karena ingin mendapatkan syahadah, padahal syahadah itu bukan tujuan utama. Itu yang pertama. Mal, yang pertama harta. Kemudian apa? Riyasah, mendapatkan belajar Al-Quran, belajar di Nurul Ilmi karena ingin mendapatkan kedudukan. Oh, nanti kalau sudah lulus dari Nurul Ilmi, kita bisa jadi tokoh, dipuji-puji sama orang, bisa jadi ustadz di kampung, apalagi bisa jadi pejabat. Tujuan utamanya itu tanpa mempedulikan niat awal kita belajar di Nurul Ilmi lillahi ta'ala, tapi tujuannya selalu dibayang-bayangi oleh kedudukan mulia di tengah-tengah masyarakat. Ini harus kita bersihkan niat kita dari segala hal yang barusan Anda sebutkan. Yang pertama karena harta, karena uang, karena materi. Orang yang berilmu pasti punya kedudukan, orang yang berilmu pasti akan punya pekerjaan yang layak. Orang yang berilmu akan mendapatkan harta, akan mendapatkan materi, akan mendapatkan jodoh yang bagus. Ya memang jodoh yang baik udah pasti akan mendapatkan jodoh yang terbaik. Akan tetapi dalam kondisi belajar, baiknya selalu kita upgrade, selalu kita perbaharui. Ini penting karena pekerjaan yang paling sulit adalah memperbaharui niat. Niat selalu berubah-ubah dan itu harus terus di-upgrade, harus terus diperbaharui
Setiap hari di pagi hari kita selalu baca istighfar kepada Allah, baca syahadat, kemudian perbaharui niat kita menuntut ilmu di Nurul Ilmi, bangun subuh, bangun sholat qiyamul lail. Nah itu bukan cuma sekedar bangun, tapi mengupgrade niat kita hari ini, memperbaharui niat kita hari ini. Belajar di Nurul Ilmi, belajar juga mengajarkan, termasuk ini bukan nasihat, bukan hanya nasihat untuk santri, tapi juga nasihat untuk anak sendiri. Jadi belajar, mengajarkan ilmu, semua asatid yang ada di Nurul Ilmi harus mengupgrade niatnya setiap hari. Sebab hal yang paling pekerjaan yang harus terus dilakukan, harus terus menerus dilakukan adalah mengupgrade niat. Jangan sampai salah. Jadi bukan karena memang nafkah, memang harta itu bukan hal yang juga kita nafikan, akan tetapi bukan tujuan utama. Guru asatid yang ada di Nurul Ilmi mengajarkan ilmu bukan hanya ingin mendapatkan syahriah saja, bukan hanya ingin mendapatkan imbalan gaji saja, bukan. Tapi yang paling utama adalah mengamalkan ilmu yang harus disampaikan kepada santri. Hal yang sama juga harus dilakukan oleh santri. Setiap hari harus mengupgrade niatnya. Bangun tidur, jangan coba yang dipikirkan itu rasa kantuk yang ingin selalu dilampiaskan. Tidur tanpa mempedulikan tujuan utama menuntut ilmu di Nurul Ilmi. Upgrade terus. Itu hal yang paling pertama dan utama yang harus kita lakukan. Mengupgrade, mengupdate niat selalu. Karena hal yang selalu berubah-ubah. Hati itu tempatnya apa? Tempatnya berubah. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, ya musawwiral qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkan hati kami, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu, dalam agamamu. Upgrade, selalu berubah-ubah, pasti itu niat. Kemudian apa? Kemudian apa lagi yang tidak boleh? Karena pujian manusia. Tadi karena harta, kemudian yang kedua karena kedudukan, karena jabatan, karena popularitas. Yang suka berdakwah, sekarang kan masa-masanya menggunakan media sosial. Dakwah sekarang bisa menggunakan YouTube. Dakwah sekarang bisa menggunakan apa itu? TikTok. Dakwah bisa menggunakan Facebook, YouTube, TikTok, macam-macam, tak. Banyak sekarang aplikasi bisa digunakan dan itu bisa mendapatkan keuntungan. Ada Google AdSense namanya. Kalau kita mendapatkan banyak penonton, akan ada iklan, akan ada sponsor. Kalau kita salah niat, berdakwah melalui YouTube, berdakwah melalui TikTok, berdakwah melalui Facebook karena ingin dipuji orang, banyak penonton, kemudian apa? Viral, kemudian dipuji-puji, banyak penggemarnya, banyak subscribe-nya. Tujuan utama akhirnya ketutup. Tujuan utama akhirnya tertutup. Apa? Niat ingin menyebarkan kebenaran, niat lillahi ta'ala, ingin menjadi penyambung risalah. Akhirnya apa? Yang dipikirkan hanya subscribe, udah berapa ini? Followernya udah berapa? Penontonnya setiap kali dia siaran langsung berapa? Berapa AdSense yang didapatkan dari Google? Berapa banyak apa? Berapa banyak sponsor yang menawarkan produknya untuk dipromosikan dalam dakwahnya. Akhirnya itu dalam pikirannya itu terus, tanpa memikirkan apa? Memikirkan kontennya, memikirkan ilmu yang harus disampaikan, memikirkan apa? Pemirsanya, sampai atau tidak ilmunya, sampai apa tidak amalnya, sampai apa tidak niatnya. Itu sekarang ini nih banyak tantangannya. Popularitas, populer, ini yang menjadi musuh buat para dai, buat para orang-orang yang menggunakan media sosial untuk berdakwah di dalamnya. Ini hati-hati. Banyak yang terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Yang didapatkan tidak lain hanyalah materi. Yang didapatkan tidak lain hanyalah penggemar.
Yang dikejar-kejar penggemar, penonton, subscribe dan sebagainya. Nih yang punya media sosial di rumah, mau Instagram, Facebook, YouTube, ini hati-hati. Itu hanya alat. Kalaupun ada keuntungan di dalamnya, itu hanya hal yang bisa diambil dari hikmah yang kita lakukan, bukan tujuan utama. Boleh nggak menggunakan media sosial untuk berdakwah? Boleh. Siapa yang melarang? Tidak ada yang melarang. Itu hanya alat. Tetapi alat itu seperti dua mata pisau. Seperti mata pisau yang memiliki dua sisi. Bisa digunakan untuk hal yang negatif, bisa dilakukan untuk hal yang positif. Media itu bisa menjerumuskan kita, merubah niat kita yang awalnya lillah, akhirnya apa? Li subscribe. Karena ingin mendapatkan apa? Popularitas, pujian manusia. Jadi yang pertama uang, yang kedua kedudukan, jabatan, popularitas, kemudian pujian manusia. Ingin dipuji-puji, wah hebat, wah ternyata dakwahnya enak didengarnya. Akhirnya apa? Merasa di atas angin, sombong akhirnya. La haula wala quwata illa billah. Nauzubillahi min dzalik. Menarik simpati. Yang terakhir adalah karena menarik simpati orang. Ingin mendapatkan simpati. Nah itu. Au sorfa wujuhin nasi ilaihi, atau ingin mendapatkan supaya manusia itu berpaling kepada dirinya. Itu. Jadi menarik simpati agar orang menghormatinya. Itu. Ini tujuan. Itu contoh-contoh. Contoh-contoh di antara beberapa cobaan yang harus dihadapi orang supaya niatnya lurus, supaya niatnya tidak lurus. Cobaan-cobaan itu harta, udah pasti. Guru mendapatkan gaji, santri mendapatkan apa? Iming-iming nanti ketika lulus dari Nurul Ilmi mendapatkan pekerjaan yang layak dan mendapatkan gaji yang besar. Kemudian apa lagi? Kedudukan, jabatan, popularitas. Kalau nanti lulus dari Nurul Ilmi menjadi lurah, menjadi bupati, tapi itu memang hal yang patut dikejar, tetapi bukan sesuatu yang utama yang harus kita miliki. Niat yang paling pertama. Belum saatnya memikirkan itu. Itu hal yang bisa saja hikmah dari kita belajar di Nurul Ilmi, hikmah dari kita belajar sungguh-sungguh di Nurul Ilmi. Insya Allah selepas dari Nurul Ilmi kita bisa diterima di perguruan tinggi yang baik, di perguruan tinggi baik itu negeri ataupun swasta. Lulus dari kuliah kemudian mendapatkan jabatan yang layak dengan gaji yang layak juga. Itu hanya hikmah karena kesungguhan kita, bukan karena tujuan dari belajar kita di Nurul Ilmi saat ini. Tapi itu hikmah. Jadi sekarang luruskan niat kita bukan karena hal-hal yang disebutkan tadi. Itu. Pujian. Yang ketiga karena pujian, dan yang keempat karena menarik simpati manusia. Jadi yang pertama mal, kemudian riyasah, kemudian wajahah, kemudian irtifa ala aqranihi au sana'a indan nas au sarfi wujuhin nas ilaihi. Jadi yang pertama mal, harta. Yang kedua riyasah, jabatan. Au wajahah, atau karena apa itu wajahah, atau karena kedudukan. Riyasah kedudukan, wajahah jabatan. Au irtifa ala aqranihi, atau karena pujian, atau karena pujian. Sana'a indan nas, di tengah-tengah manusia, pujian dari manusia. Au sarfi wujuhin nas, atau karena menarik simpati, menarik perhatian orang lain. Au nahwi dzalik, atau yang lain-lainnya selain niat ikhlas. Walau kana ala suratil hadiyatil lati laula qira'atuhu alaihi lamma ahdaha ilaihi, atau karena mendapatkan hadiah, yang mana hadiah kalau bukan karena bacaan Qur'annya,
Nah, kalau bukan karena bacaan Qur'annya, lama ahdaha ilai, hadiah itu tidak akan ia dapatkan. Jadi misalnya ada orang nih, kita baca Al-Quran, dipanggil di walimah, entah itu walimatul arus atau entah di pernikahan atau di acara, dikasih amplop, dikasih hadiah berupa uang, atau dikasih hadiah, biasanya kalau maulid dikasih hadiah berupa apa? Hidangan makanan yang banyak. Kemudian dalam hatinya dia ada apa itu? Ada kerteg, kalau dalam orang Betawi bilangnya kerteg. Ada bahasa dalam batinnya, wah ini karena baca. Kalau bukan karena bacaan saya hebat, kalau bukan bacaan saya merdu, kalau bukan orang enak ngedengar bacaan saya, nggak akan ini saya dapat hadiah seperti ini, nggak akan saya dapat amplop sebesar ini, nggak akan saya dapat hidangan seenak ini. Nah, ucapan seperti itu juga bisa merusak. Nah, itu juga bisa merusak. Walau kana ala suratil hadiah, kalaupun itu dalam bentuk hadiah, allati laula qiraatahu, kalau bukan karena bacaannya alaihi kepada laula qiraatahu alaihi lamma ahdaha ilaihi. Kalau bukan karena bacaannya, tidak mungkin dia akan mendapatkan hadiah. Itu juga sama. Ceramah juga sama. Jangan mengharapkan angpau, jangan mengharapkan hadiah. Ini yang seringkali dinasehati oleh pengasuh kita. Kalau ini hal yang selalu diingat-ingatkan. Kalau mau jadi penceramah, kalau menjadi qori, kalau ada orang yang memanggil kita, jangan pernah membicarakan amplop. Dalamnya nggak jadi masalah. Jangan ngomongin amplop. Tapi kalau dikasih ya jangan ditolak. Kalau dikasih jangan juga itu dijadikan jargon, jangan juga itu dijadikan patokan, atau jangan itu dijadikan kalau misalnya di sana amplopnya lebih besar, di sini nggak pernah dikasih amplop. Akhirnya apa? Padahal yang undang pertama masyarakat yang ada di sekitarnya, tapi karena kalau di luar dia mendapatkan hadiah, akhirnya apa? Masyarakat yang ada di sekitarnya yang biasa ngaji harian yang tidak ada hadiahnya, dia tinggalkan. Hari ini saya tidak bisa mengajar sebab ada panggilan. Padahal sudah menjadi rutinitas, padahal sudah menjadi kebiasaan dia untuk berdakwah di tengah-tengah masyarakat yang ada di sekitarnya. Tapi lebih memilih berdakwah di tempat yang lain karena hadiah. Nah, itu juga harus menjadi perhatian buat kita juga ini. Jangan sampai seperti itu. Walau kana ala suratil hadiah, walaupun itu dalam bentuk hadiah, itu nggak boleh. Man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Kalau karena dunia yang menjadi perhatiannya, kalau karena dunia yang bisa mengalihkan perhatiannya, maka akan aku berikan dunia itu. Akan Allah ini dalam surat Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu hartad dunya nazid lahu fi hartih wa man kana yuridu hartad dunya nu'ti minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang mendapatkan keuntungan dunia, mengharapkan keuntungan dunia, pasti akan aku berikan. Tetapi hanya keuntungan dunia yang akan aku berikan kepada dirinya. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tidak ada sedikit pun keuntungan, tidak ada sedikit pun bagian yang akan ia dapatkan di akhirat kelak. Itu perkataan Allah langsung dalam surat Asy-Syura ayat 20. Atau dalam surat Al-Isra, man kana yuridul ajilah ajjalna lahu min fiha ma nasya liman nurid. Kalau saja sesuatu yang ia ingin dapatkan buru-buru, ia ingin dapatkan materi, berupa materi, ajjalna lahu fiha, maka akan aku berikan secepatnya hal tersebut. Wa ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid, dan akan aku berikan secepatnya hal tersebut kepada orang yang menginginkan hal itu. Bukan sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah untuk memberikan hal yang manusia inginkan. Kalau dunia yang mereka inginkan, maka akan aku berikan.
Kalau ingin kedudukan, akan aku berikan kedudukan. Bukan hal yang mustahil buat Allah. Itu hal mudah. Tapi nanti di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Karena apa? Sudah diberikan ajalna. Sudah diberikan secepatnya di dunia. Karena dia yang dia inginkan hanyalah hal yang ada di dunia, materialistis, popularitas, iklan. Berikan sama Allah. Karena kesungguhannya hanya ingin menghasilkan sesuatu yang dia nikmati di dunia saja. Allah berikan. Pengen popularitas, Allah berikan kalau dia sungguh-sungguh. Kalau emang dia yang dikejar popularitas. Kalau harta yang mereka inginkan akan Allah berikan. Allah tidak akan memberikan mengecewakan orang-orang yang sungguh-sungguh. Kalau kesungguhannya itu karena dunia, Allah berikan dunia. Kalau kesungguhannya itu karena popularitas, Allah akan berikan popularitas. Tapi kalau seseorang berbuat sesuatu karena niat yang baik, maka Allah akan memberikan hadiah terhadap niat itu. Allah akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat tidak akan Allah lupakan. Jadi mau pilih yang mana? Mau pilih dunia saja, akhirat sementara di akhirat tidak dapat bagian sedikit pun. Atau mau mendapatkan keduanya? Kalau kita menginginkan akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Kalau kita menginginkan dunia, dunia dikasih sama Allah. Tapi di akhirat nanti tidak akan mendapat imbalan apapun. Itu ikhlas. Ikhlas yang harus kita terus pupuk. Niat yang harus kita pupuk dalam belajar Al-Quran. Ini nasihat dari Imam Nawawi. Dia dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dari Imam Abi Zakaria Yahya yang dikenal dengan An-Nawawi Asy-Syafi'i. Ini salah satu mujtahid dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Jadi ada Imam Nawawi, ada Imam Rafi'i. Jadi kalau ada dua pendapat yang dipegang dalam mazhab Imam Syafi'i, selalu ada Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Ini salah satunya adalah Imam Nawawi yang menjadi rujukan dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan salah satu kitabnya adalah At-Tibyan ini. Al-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi itu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhallahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan min agradid dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, man ta'allama ilman, barang siapa yang mengajarkan ilmu, barang siapa yang menyampaikan ilmu, mimma tubtagha bihi wajhullah, semata-mata mengharapkan, semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah. Wajhullah ini maksudnya keridhaan Allah, wajah Allah. Ini kalau di Al-Quran namanya ayat mutasyabihah. Apa Allah punya wajah? Ini yang diperdapatkan dalam ilmu kalam. Wajah Allah berwajah. Ada yang mentakwil, ada yang tidak boleh mentakwil. Ditakwil, khawatir nanti ada salah pemahaman. Itu pendapat ahli kalam yang satu. Pendapat ahli kalam yang lain tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditakwil, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditabtil, tidak boleh ditahrif, tidak boleh ditakwil, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditabtil, dibatalkan. Allah tidak punya wajah. Atau ditahrif, rubah. Jadi 4 hal. Laisa fiha ta'wil, ta'til, tabtil, tahrif. Itu ada pendapat ahli ahli kalam seperti itu. Jadi kalau ada kalimat wajhullah, Allah itu berwajah, tidak boleh diapa-apain, udah begitu aja, apa adanya. Tapi untuk memastikan, ada ulama ada ahli tauhid mengatakan khawatir ada orang yang salah sangka Allah itu berwajah seperti wajahnya manusia, misalnya berhidung, bermata, beralis, berkuping, bertelinga, berdagu. Khawatir, lebih baik ditakwil,
lebih baik ditafsirkan. Yang dimaksud wajah Allah ini adalah keridhaan Allah, mengharapkan keridhaan Allah. Mimma yabtaghi bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamu illa liyusiba bihi ghardan min aghraqid dunya. Maka dia tidak, barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya semata-mata dia tuntut ilmu tersebut karena Allah, la yata'allamuhu, dia tidak belajar illa liyusiba bihi ghardan min agragid dunya. Kalau dia tidak belajar ilmu tersebut kecuali ingin mendapatkan tujuan-tujuan dunia, lam yajid arfal jannah, maka dia tidak akan menemukan baunya surga. Kalau dia menuntut ilmu yang mana ilmu itu harusnya karena tujuan mendapatkan keridhaan Allah, misalnya belajar Al-Quran, ini yang paling utama nih. Belajar Al-Quran tujuan utamanya adalah lillahi ta'ala, tapi dia tidak belajar agama, tidak belajar Al-Quran, tidak menghafal Al-Quran karena itu, tapi dia ingin tujuan yang lain. Apa? Ghar dunia, tujuan dunia. Lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga nanti di akhirat. Tidak akan mengetahui surga, di mana letak surga. Allah tidak akan menunjukkan di mana surga pada hari kiamat. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Ini hal yang harus kita camkan terus-menerus, bahwa bukan tujuan harta yang kita dapatkan untuk belajar Al-Quran dan menyampaikan Al-Quran. Ini pendapat Imam Nawawi. Tetapi dalam kitab yang lain Al-Adhkar, Imam Nawawi menjelaskan boleh kita mendapatkan gaji. Ini kan masalahnya boleh atau tidak kita mengajarkan Al-Quran kemudian mendapatkan gaji. Ini perbedaan pendapat yang tajam di antara para ulama. Imam Ghazali tidak boleh mutlak. Dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, tidak boleh kalau kita mengajarkan Al-Quran karena imbalan. Ngajarin Al-Quran ya ngajarin Al-Quran aja, nggak usah mengharapkan imbalan. Seperti Imam Abu Hanifah mengajarkan fikih tapi dia jualan kain. Imam Abu Hanifah itu pedagang yang handal. Di samping ulama, beliau jualan kain. Suatu ketika Imam Abu Hanifah ditawari jabatan sama pemimpin, tapi dia tolak. Khawatir karena jabatan tersebut akhirnya memalingkan tugas utamanya sebagai penyambung risalah, sebagai pendai, sebagai ulama. Makanya dia lebih baik jualan kain. Nah ini Imam Abu Ghazali menyatakan bahwa haram, bahkan termasuk dosa besar kalau kita mengajarkan Al-Quran mengharapkan gaji, mengharapkan imbalan. Tidak boleh. Itu Imam Ghazali. Sedangkan Imam Nawawi pengarang kitab At-Tibyan ini boleh jika ikhlas itu menjadi hal utama. Hikmah saja kalau kita mendapatkan gaji itu hanya sekedar hikmah, bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utamanya adalah ikhlas lillahi ta'ala. Jadi boleh asalkan niatnya lillah. Nah ini moderat, sedikit lebih lunak Imam Nawawi. Sedangkan dalam kitab pendapat ulama Hanafiyah, ulama tadi yang Anda sebutkan, dia tidak mau mendapatkan jabatan, dia tidak mau, bahkan mazhabnya tidak mau dijadikan mazhab resmi negara. Tidak mau mazhabnya dijadikan mazhab resmi negara. Itu Imam Abu Hanifah. Karena khawatir ada orang yang berpendapat lain akhirnya dikekang harus mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi akan tetapi ulamanya yaitu Ibnu Abidin, ulama yang bermazhab Hanafiyah, itu boleh secara mutlak mengajarkan Al-Quran, menerima gaji, silahkan. Kemudian kalau Yusuf Qardawi, ulama kontemporer, membolehkan, sama pendapatnya seperti Imam Nawawi, membolehkan tapi bukan menjadi hal yang utama. Itu Imam Yusuf Qardawi, ulama kontemporer. Dunia sah saja dijadikan tujuan, sah-sah saja menjadi pendukung untuk kehidupan kita. Jadi kita mengajarkan ilmu agama
di pesantren kemudian mendapatkan hadiah, mendapatkan gaji, itu boleh-boleh saja. Asalkan tetap bukan tujuan utama mengajarkan Al-Quran, bukan tujuan utama menjadi seorang ustadz, menjadi guru, menjadi penceramah, menjadi qori, bukan hal utama, tetapi itu diperkenankan, boleh, bahkan perlu. Ini realistis dengan kehidupan nyata. Kasihan juga kalau ada penceramah, ada orang yang berdakwah, tugasnya hanya itu saja, sehari-hari hanya itu saja, tetapi tidak boleh mendapatkan gaji, tidak boleh mendapatkan hadiah, tidak boleh mendapatkan harta dari dakwahnya atau mendapatkan dunia dari hartanya. Kalau begitu nggak realistis, kasihan. Sehari-hari dia menjalankan tugas dakwah, tidak sempat mencari nafkah dengan cara yang lain, tidak sempat berdagang, tidak sempat berniaga, tidak sempat berternak, tidak sempat bertani. Karena kenapa? Menyampaikan kebenaran dakwah. Kalau tidak ditopang dengan materi, bisa jadi apa? Bisa jadi keluarganya hancur, bisa jadi anak istrinya kelaparan di rumah. Maka ini hal yang realistis pada masa sekarang. Realistis, tapi bukan tujuan utama. Hal yang realistis memungut mendapatkan hadiah atau harta atau gaji atau honor dari tugas sebagai pendai, dari tugas sebagai penceramah. Boleh saja, itu pendapat Yusuf Qaradawi. Ini hal yang realistis. Ini tidak mungkin dalam kehidupan ini tidak berusaha, hanya berdakwah saja. Lalu bagaimana dengan nasib anak istri di rumah? Jadi boleh. Jadi ulama berbeda pendapat tentang bagaimana, apakah boleh mendapatkan upah atau mendapatkan uang dari pekerjaan kita sebagai dakwah, sebagai dai. Ini kan sudah dicontohkan oleh para sahabat ketika ada seseorang sahabat yang mengajarkan Al-Quran kemudian dikasih hadiah kambing. Lalu apa? Bertanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah? Ana mendapatkan seekor kambing dari mengajarkan Al-Quran. Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Bahwasanya sebaik-baiknya upah yang kalian dapatkan adalah kitabullah. Adalah hadiah yang didapatkan karena kitabullah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi boleh mengajarkan Al-Quran mendapatkan upah, tapi itu bukan menjadi tujuan utama. Tapi banyak ulama-ulama yang berpegang teguh, tetap kokoh, tetap teguh kepada pendiriannya, tidak mau gharad dunia itu menjadi penghalang buat dirinya. Tadi Imam Abu Hanifah. Ada lagi kisah tentang siapa yang terkenal? Imam Ahmad bin Hambal. Ketika terjadi fitnah Al-Khalaq, fitnah tentang kemahlukan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu fitnatu khalqil Quran, bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kitabullah, bukan firman Allah. Al-Quran itu makhluk, sama seperti manusia, bukan firman Allah. Akhirnya pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah, itu mazhab yang resmi pada waktu itu Mu'tazilah. Yang kita kenal Mu'tazilah itu rasionalis, orang yang lebih tidak tawazun antara akal dengan nakli dengan akli. Yang diutamakan, prioritas utama bagi mereka adalah dalil akli. Kalau akal bisa diterima sedangkan nakli tidak bisa diterima, maka nakli harus mengikuti akli. Termasuk Al-Quran. Al-Quran itu makhluk. Itu pendapat Imam Mu'tazilah, dan itu mazhab resmi yang dianut oleh negara. Kalau tadi kan Imam Abu Hanifah tidak mau mazhabnya dijadikan mazhab yang resmi. Tapi pada zaman Abbasiyah, pada dinasti kekhalifahan Abbasiyah, ini masa-masa terakhir kekhalifahan Abbasiyah, bukan masa terakhir, ini masa-masa kejayaan ketika banyak kitab-kitab filsafat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian menjadi ilmu pengetahuan, menjadi sesuatu yang sangat dipuja-puja. Filsafat sangat dipuja-puja, rasionalis sangat dipuja-puja. Akhirnya apa? Lebih dominan akal daripada dalil.
Dewa mendewakan akal. Akhirnya Al-Quran disebut sebagai makhluk karena tidak bisa dicerna kalau Al-Quran itu kalamullah. Kalau Al-Quran itu kalamullah, itu pendapat yang terkenal dalam mazhab Mu'tazilah yang menjadi mazhab resmi dinasti Abbasiyah. Nah, Imam Ahmad bin Hambal tidak mau mengatakan kalau Al-Quran itu makhluk, sebab ini menjadi keyakinan bagi dirinya, hal yang mutlak yang harus dipertahankan. Akhirnya ditangkap Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal ditangkap. Ya Ahmad, kul Al-Qur'anu makhlukun. Ya Ahmad, wahai Imam Ahmad, katakan Al-Quran itu makhluk. Tufa anka wa tunja min azab. Aku akan memaafkan kamu dan kamu bisa terbebas dari siksa sipir penjara. Kalau Imam Ahmad di penjara, ditangkap, kalau kamu mengakui Al-Quran itu makhluk, maka kamu terlepas dari apa? Dari siksaan. Disiksa Imam Ahmad karena tidak mengakui hal itu. Disiksa bukan cuma disiksa hanya sekedar omongan, tapi betul-betul dicambuk dengan cambuk besi sampai kulit-kulit yang ada di punggungnya itu mengelupas. Imam Ahmad bin Hambal karena saking apanya? Saking teguhnya mempertahankan keyakinannya, tidak bisa ditukar dengan dunia. Tidak bisa ditukar di dunia. Al-Quran kalamullah, laisa makhluk. Tetap Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah, laisa makhluk. Al-Quran itu kalamullah, bukannya makhluk. Hada dinina wa dinin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah agama, ini adalah pendapat yang aku anut dan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan aku pertahankan sampai mati. Jadi tidak mau ditukar dengan kenyamanan buat dia, tidak mau ditukar kenyamanan buat dirinya sendiri. Akhirnya apa? Wa illam takul kama nakul azabaka hatta tarji'a. Kalau kamu tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk, tidak mau mengatakan di depan semua orang kalau Al-Quran itu makhluk, maka aku akan siksa kamu sampai kamu mau menerima pendapat kami, sampai kamu kembali kepada kami, sependapat dengan kami kalau Al-Quran itu makhluk. Tapi tetap Imam Ahmad bin Hambal dipukul, dipenjara, disiksa, tubuhnya lemah, berdarah, kemudian hampir pingsan, hampir mati bahkan. Imam Ahmad bin Hambal dipenjara, dipaksa hanya untuk mengucapkan, padahal itu perkataan yang basitoh, perkataan ringan. Ya cuma mengucapin aja di depan umum kepada orang supaya orang percaya kalau Al-Quran itu makhluk. Kan gampang. Seperti pendiri Nahdlatul Ulama ketika ditangkap oleh Jepang karena tidak mau mengikuti rutinitas hormat kepada matahari. Ketika matahari terbit, kebiasaan orang-orang Jepang adalah hormat kepada matahari. Hashim Asy'ari nggak mau, sampai ditangkap, sampai kuku-kukunya itu dilepaskan oleh sipir penjara Jepang. Satu persatu kukunya dicabut-cabutin supaya dia mengakui, supaya dia mau mengikuti rutinitas orang-orang Jepang. Ini hal yang sama yang terjadi pada Imam Ahmad bin Hambal. Disiksa sampai kulitnya mengelupas, tapi dia tidak mau. Kaifa abi'u ukhrati bidunyakum alfaniyah wallahu ma'i wa inna khidni annas wa inna khidani annas. Bagaimana aku menjual akhiratku kepada kalian dengan dunia kalian yang fana, supaya orang-orang bagaimana aku bisa menjual akhiratku demi dunia yang fana? Allah akan tetap bersamaku, wallahu ma'i. Allah akan tetap bersamaku walaupun manusia itu meninggalkanku. Biarin manusia meninggalkanku, biarin aku tidak disayang, biarin aku disiksa. Lebih baik Allah bersamaku ketimbang aku mendapatkan hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Itu Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya karena Imam Ahmad bin Hambal tidak bisa dirayu, kabar itu menyebar. Orang-orang akhirnya simpati dan penguasa itu akhirnya dicemooh oleh orang-orang. Imam Ahmad kuat, penguasanya yang lemah. Akhirnya karena mendapatkan simpati dari orang-orang,
Orang-orang akhirnya mendapatkan pelajaran dari Imam Ahmad. Yang tadinya mengakui, yang tadinya kerayu, yang tadinya takut karena disiksa oleh penguasa, akhirnya menyesal. Karena kenapa? Karena dicontohkan oleh Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad ketika itu menjadi tokoh sentral, menjadi ulama yang menjadi rujukan. Pesaingnya banyak, bahkan pesaingnya akhirnya luluh. Orang-orang yang tidak suka pada Imam Ahmad akhirnya luluh. Karena apa? Karena tindakan yang dicontohkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal yang harus dilakukan itu pekerjaan yang tidak terlalu berat. Hanya mengakui saja Al-Quran itu makhluk. Tapi dengan keteguhan hati yang kuat, Imam Ahmad bin Hanbal tetap teguh. Tidak mau dirayu oleh penguasa. Akhirnya penguasa karena dianggap lemah penguasa, banyak tuntutan dari masyarakat, akhirnya Imam Ahmad dilepaskan. Dan Imam Ahmad tetap mendapatkan kehormatannya sebagai ulama dan juga mendapatkan simpati yang banyak dari masyarakat. Sampai akhirnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menjadi mazhab 4 mazhab yang diakui. Karena keteguhan hatinya. Tidak mau menukar ilmunya, tidak mau menukar keyakinannya dengan hal yang sepele sekalipun. Hal yang sepele. Jangankan hal yang banyak, yang harta yang berlimpah ruah. Hal yang sepele aja Imam Ahmad nggak mau. Nah ini kita ingin menukar keyakinan kita, ingin menukar niat kita lillahi ta'ala, hanya ingin mendapatkan selembar ijazah yang bisa dimakan rayap. Hanya ingin mendapatkan harta yang bisa dinikmati dunia saja. Hanya ingin mendapatkan makanan-makanan enak yang hanya sampai kerongkongan saja. Makanan yang enak sampai di mana sih bisa dinikmati? Hanya di lisan saja, hanya di lidah saja. Rasa manis, rasa pahit, rasa asin. Selesai, sampai tenggorokan semuanya sama aja keluarnya. Semuanya sampai sama aja di perut. Kecuali makanan-makanan yang berbahaya. Makanya di pesantren ini dilarang makan makanan yang berbahaya. Sama aja rasanya. Hanya sampai tenggorokan aja. Sementara kita menggadaikan niat kita lillahi ta'ala. Itu yang kita inginkan. Kehidupan dunia yang kita inginkan. Sementara akhirat kita gadaikan. Belajarlah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Hal yang sepele, mengatakan makhluk Al-Quran itu makhluk, dia tidak lakukan. Karena keyakinan yang dia utamakan, karena niat yang dia utamakan, karena lillah yang dia utamakan. Ini hal yang harus kita pelajari dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Abu Hanifah. Tidak mau mendapatkan jabatan. Lebih baik saya dagang kain di pasar ketimbang saya menggadaikan keyakinan saya. Lebih baik saya disiksa, dihukum, dicambuk, disiram air panas, dicabut kukunya satu persatu. Lebih baik itu saya jalani ketimbang saya harus berpaling dari Allah Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita akhiri kuliah subuh kita pada pagi hari dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.